Perang Dunia dulu, British datang balik dekat tanah Melayu kita ni. Dia nak buat Melayan Union, tapi orang Melayu tak mau. No. Udah mula. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, korang semua apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja dan semoga kita semua Indonesia dan di Malaysia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, saya tunjuk macam ini bukan riak ya. Ini kebetulan saya suka motifnya ya, emas tapi batik di sini. Ini pun saya dibagi sama bos saya, bos kilang saya ya. Dibaginya hanya satu. Coba ya bagi itu 3, 4, 5. Jadi ada ganti-gantinya ya. Sunani tak bersyukur. Untung-untung udah dari bagi ya. Masih aja mengeluh. Manusia tidak bersyukur. Oke, akhir-akhir ini saya tidak buat video reaction, rindu juga ya. Karena saya tidak buat video reaction, saya kan hari-hari kerja. Jadi bila ada masa rehat, saya tuh banyak rehat ya. Tidak keluar, tidak. Saya tetap ikut arahan pemerintah, duduk di rumah ya. Tidak degil. Oke, next seperti biasa saya selalu mengupdate perkembangan wabah di Indonesia dan di Malaysia ya. Yang pertama ini dari Malaysia dulu per tanggal 26 September 2020. Case barunya meningkat lagi nih 82 ya. Case impor 3, case tepatannya 79. Tetap yang banyak ini case tepatan. Untuk case sembuh barunya lebih banyak ya, 89. Alhamdulillah ya. Jumlah case aktifnya 851, termasuk case ICU 8 dan bantuan alat pernapasan 4 di sini. Kematian baru alhamdulillah 0. Alhamdulillah sekali. Oke, next kita kelari ke Indonesia macam mana per tanggal 26 September 2020 ya. Untuk di Indonesia akhir-akhir ini masih tinggi case-nya. Selalunya di atas 4.000 ya per hari case-nya. 4.494. Total yang terkonfirmasi 271.339. Yang sembuh alhamdulillah banyak juga 3.207 per harinya. Total yang sembuh 199.403. Ya alhamdulillah juga banyak ya. Yang meninggal macam mana? Yang meninggal walaupun ini turun ya, tapi ini termasuk tinggi. 90 orang yang meninggal ya per harinya. Total yang meninggal dah mencecah 10.308. Gini sahabat-sahabat ya. Saya takutkan ya, bila vaksin itu tidak terjumpa ya, tapi mudah-mudahan terjumpa ya. Bila tidak terjumpa di akhir tahun ya atau akhir Desember ya, saya takutkan case di Indonesia ini bisa-bisa mencecah 1 juta ya. Sekarang nih udah 271.000. Per harinya kalau case-nya 4.000 tidak kemungkinan ya. Apa yang berdampak bila case-nya terus naik ya, bahkan sampai 1 juta, banyak kilang-kilang ditutup dan banyak para pekerja-pekerja itu kena buang kerja ya. Itulah karena di sini saya akhir-akhir ini dengar cerita orang ya, mereka kena buang kerja, upah mereka selalu dipotong, dibagi pun upah itu tidak 100%, 50%, 70%. Jadi tidak 100% upah mereka dibagi sama syarikat mereka, company mereka ya. Macam itu, kasihan sahabat-sahabat ya. Bahkan yang terbaru-baru ini sahabat-sahabat ya, ada timbalan ahli parlemen buat konser dangdut di Jawa Tengah. Itu kan otaknya otak tai ya kan. Jelas-jelas tengah pandemik ya. Di Jawa Tengah itu case-nya termasuk tinggi ya. Tapi timbalan ahli parlemen ini buat konser ya. Aduh. Orang tidak percaya? Oke, saya akan kasih tunjuk ya. Ini video cuplikannya tentang konser tersebut ya. Ini. Lagi-lagi pesta dangdut digelar di tengah pandemi COVID-19. Mirisnya, yang menggelar acara dangdutan ini adalah Wakil Ketua DPRD Tegal, Wasman Edi Susilo. Nah, kalian tengok sendiri kan, case macam ini tidak sekali. Sebelumnya ya terjadi ketika Raja Dangdut Rhoma Irama buat macam tuh, kena teguran. Sekarang buat lagi ya, padahal tengah pandemik ya. Timbalan ahli parlemen aja berbuat macam tuh, apalagi bawah-bawahnya makin teruk.
Udahlah sahabat-sahabat, kalau saya banyak cakep nih pasti emosi ya. Tengok orang-orang yang akalnya itu di kaki ya. Oke, next di sini ada Abang Don ya dan Abang Zahri ya bagi video. Tapi di sini tidak bagi tajuk, tapi mereka nge-WhatsApp saya, ini perkongsian sih. Oke, kita akan tengok seperti apa videonya. Jom. Oke, langsung kita belajar 1, 2, 3, play. Benarkah bendera Malaysia meniru bendera Amerika? Ini Bendera jawapan. kita tiru USA. Ustadz Zul Aidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahukah anda, asal bendera di Nusantara ini adalah diambil dari bendera dan panji Empayar Kerajaan Maritim Majapahit. Ada 2 jenis panji Kerajaan Majapahit. Pertama yang dipanggil Sang Saka Merah Putih. Bendera Indonesia. Merah di atas Betul dan tak? putih di bawah. Inilah bendera yang dipakai oleh Indonesia. Ya, betul kan? Tahukah kita ada satu lagi panji atau bendera yang biasa dipakai di Nusantara? Ia Oh, adalah ada bendera 2. jalur merah putih dengan 9 jalur. Ia dipanggil Jap. Berarti di sini ya, bendera Nusantara itu ada 2 ya di sini. Yang termasuk itu bendera Malaysia kalau tak silap ini ya, 9 jalur ini. Lepas tuh yang Sang Saka putih merah tadi itu bendera Indonesia. Oh, berarti ada hubungan di sini ya. Bendera Indonesia dan Malaysia itu benderanya bendera Nusantara ya. Ini perkongsian sangat bagus sekali ya. Khususnya buat anak-anak muda di luar sana, generasi-generasi muda di sana, di Indonesia maupun di Malaysia. Bagus sekali ini sahabat-sahabat ya. Tadi nama Ustadz ini siapa tadi? Ustadz Zul. Oke, kita play lagi ya, 1, 2, 3, play. dipanggil Sang Saka Gula Kelapa. Kedua-dua bendera ini iaitu Sang Saka Merah Putih dan Sang Saka Gula Kelapa Oh, gula adalah kelapa. bendera dan panji kerajaan Melayu Majapahit yang menguasai maritim pada suatu Ya. masa dahulu. Apa yang menarik, oleh kerana bendera jalur merah putih ini gah di lautan, Company Hindia Timur Inggeris KHTI, yakni syarikat perdagangan Inggeris, meniru dan memakai bendera ini kerana Berarti selama ini ya Inggris yang meniru bendera Nusantara kita ya. Yang meniru berarti selama ini Inggris. Jangan-jangan Amerika pun ya yang benderanya mirip-mirip dengan jalur Nusantara tadi itu meniru punya Malaysia. Tapi orang-orang yang zaman sekarang, yang budak-budak zaman sekarang berpikirnya tidak. Tapi justru Malaysia meniru bendera-bendera Inggris dan Amerika. Tapi tidak, salah besar, sila besar di sini ya. Oke, ini ilmu juga loh. Oke, kita play lagi, 1, 2, 3, play. Bendera Majapahit itu dikibar di sebahagian besar Kepulauan Rempah. Dengan memakai bendera jalur merah putih ini memudahkan Inggris untuk berurusan dengan Nusantara. Cuma mereka menambah dengan meletakkan bendera Union Jack di sebelah kirinya. Sebenarnya soalan yang patut ditanya, dari mana asal jalur merah putih pada bendera Amerika itu? Adakah ia diambil dari bendera Company Hindia Timur Inggeris ini? Jawapannya ya. Inggris bukan sahaja berkuasa. Tuh kan. Jawabannya iya. Berarti selama ini Amerika lah yang meniru bendera Malaysia, ya kan? Karena bendera Malaysia itu sudah sejak dulu zaman kerajaan, men. Come on, men. Udah lama sekali ya. Bendera Indonesia dan Malaysia itu bendera Nusantara. Ada hubungannya, merah putih ya kan? Oke, paham. Oke, kita play lagi, 1, 2, 3, play. Atas Amerika, bahkan mereka memonopoli perniagaan teh di Amerika Utara melalui KHTI ini. Apabila para pejuang kemerdekaan Amerika dapat mempengaruhi kemerdekaan bagi Amerika Syarikat dari British pada 4 Julai 1776, mereka terus memakai strip merah putih ini demi mendapat kepercayaan British. Selama 2 tahun, bendera strip merah putih masih menjadi sebagai bendera tidak rasmi mereka. Namun setelah mencapai kemerdekaan dari British, mereka masih mengekalkan strip merah putih. Apa yang mereka buat adalah menambah bintang dan warna biru di sebelah kiri bendera. Ini membuktikan bendera Amerika sendiri adalah berasal dari bendera KHTI dan KHTI dari jalur itu dari bendera Empire Majapahit dulu. So tak payah claim lah dengan menyatakan bahawa bendera kita meniru Amerika. Bahkan terjawab bendera Malaysia tidak meniru
bendera Amerika. Karena bendera Amerika Sendiri itu yang sendiri meniru. diambil asalnya dari bendera Empire Majapahit melalui Company India. India Timur Inggeris. Oleh itu sudah sampai masanya kita wajib berbangga dengan bendera kita yang telah dicipta oleh Muhammad bin Hamzah pada tahun 1949 yang merupakan seorang arkitek JKR Johor. Jangan ragu-ragu lagi untuk mengibarkannya. Ayo banggalah menjadi rakyat Malaysia dan kibarkanlah jalur gemilang. Ini bukan sekadar cerita tetapi untuk kita terus kuat melaksanakan transformasi ke arah lebih baik. Sebarkanlah demi perubahan. Assalamualaikum. Sudah jelas kan? Selama ini yang meniru bendera bendera itu ternyata British dan Amerika ya. Bagi kaum-kaum muda di sana, anak-anak muda di luar sana ya, kalian harus tahu sejarah. Saya pun baru tahu kali ini ya. Sebelumnya saya pernah tengok di YouTube ya pasal bendera Amerika dan Malaysia ya. Tapi yang lebih real nampaknya ini ya. Berarti bendera kita itu sama bendera Malaysia itu ada hubungan di situ. Sama-sama bendera merah putih kan? Berarti bendera Nusantara ya. Yang salah itu orang di luar sana itu yang menyangka kalau bendera ini, bendera itu ini. Nah, budak-budak inilah Ajinomoto ya, yang kurang paham tentang sejarah ya. Mereka asal keluar dari mulut mereka. Mereka tidak tengok sejarah, asal cakap saja ya. Kena tengok nih budak-budak sekarang nih sejarah. Tapi saya tidak yakin budak-budak sekarang itu suka sejarah. Karena budak-budak sekarang itu lebih sukanya banyak main game. Menurut mereka ya, menurut budak-budak sekarang ya, sejarah itu kuno menurut mereka. Tapi menurut saya itu sejarah itu penting ya. Bagi generasi selanjutnya. Itu bagus sekali ini ternyata. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Abang Don dan Abang Zahri udah bagi video ini. Ini video bagus sekali, ini perkongsian ya. Kalau Abang Zahri dan Abang Don tidak bagi video ini, kemungkinan saya tidak tahu sejarah sebenarnya seperti apa, ya kan? Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumput, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.